Pasca rumah mereka ludes di jarah massa, tangis Uya Kuya dan Astrid kembali pecah di Grobogan, Jawa Tengah baru-baru ini. Hal itu terjadi ketika mereka ikut menyaksikan pemulangan jenazah seorang TKI yang sudah bekerja selama 30 tahun di Malaysia. Mengurus dan membiayai proses pemulangan jenazah Ibu Saada, Uya Kuya dan Astrid merasa bersyukur karena prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Berkat bantuan temannya di Malaysia, jenazah Ibu Saada akhirnya tiba di Grobogan, kurang dari 24 jam. Tangis sang anak Joko Suyono yang sudah ditinggal almarhumah ketika masih berusia 6 bulan pun pecah. Duka Joko pun tampak begitu dalam merasuk kalbunya. Demikian juga keluarga besar Ibu Saada. Lantas, seperti apa rasa duka anak dan keluarga Ibu Saada yang juga merasuki kalbu Uya Kuya dan Astrid ketika jenazah Ibu Saada akhirnya bisa tiba di Grobogan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nasib pilu yang dialami pasangan Uya Kuya dan Astrid pasca rumah mereka di jarah masa baru-baru ini ternyata tak menghalangi keduanya untuk terus berbuat baik. Komitmen mereka sejak 4 tahun lalu untuk ikut membantu pekerja migran Indonesia di luar negeri tak padam begitu saja oleh aksi massa yang tergiring hoaks melalui sosial media sehingga rumah mereka ikut dijarah massa. Kebaikan tetap saja dilakukan oleh keduanya, di antaranya ikut membantu memulangkan jenazah TKI di Malaysia yang bernama Ibu Saada akibat sakit. Uya Kuya dan Astrid mengaku sejak anak almarhumah meminta bantuan mereka untuk membantu memulangkan jenazah ibundanya, pasangan ini dengan sepenuhnya membiayai proses pemulangan jenazahnya. Uya Kuya dan Astrid mengaku proses pemulangan sangat lancar, nyaris tak ada kendala. Kurang dari 24 jam setelah dimintai tolong oleh keluarga, jenazah Ibu Saada bisa tiba di kampung halamannya Grobogan, Jawa Tengah. Hal inilah yang membuat Uya Kuya merasa yakin bahwa almarhumah adalah orang baik. Seperti inilah detik-detik jenazah Ibu Saada ketika tiba di rumah duka di Desa Sumber Agung, Kecamatan Grobogan, Jawa Tengah. Uya Kuya dan Astrid turut berurai air mata karena tak sanggup melihat kesedihan mereka. Sang anak, Joko Suyono, yang sudah ditinggal ibunya sejak berusia 6 bulan, tak sanggup menahan rasa dukanya yang mendalam ketika ia menyaksikan sang ibunda tercinta kini terbujur kaku di dalam peti. Kemarin siang saya dapat kabar dari Miss Uni TKW Hong Kong, katanya ada warga Grobogan, anak dari almarhumah Ibu Saada yang meminta tolong untuk jenazah ibunya dipulangkan ke Indonesia. 30 tahun tidak pulang, tidak ketemu dengan keluarga. Kemarin saya langsung sepakat sama istri saya nggak usah langsung sudah kita yang urus semua, kita handle semua. Dan kebetulan kemarin di Malaysia itu adalah hari tanggal merahnya Malaysia, jadi tidak bisa mengurus surat, tapi kemarin saya bisa minta tolong ke teman saya gimana caranya supaya jenazah bisa cepat pulang. Cuman di Malaysia ini biasanya 3 hari, 4 hari gitu ya. Cuman kemarin nggak tahu kenapa teman saya bisa mengurus semua surat-suratnya sampai ke KBRI dan lain sebagainya, dan jenazah katanya bisa pulang langsung pagi tadi dari Malaysia, jadi nggak sampai 24 jam bisa langsung pulang. Kalau sampai ke saya, kebetulan memang kalau lihat saya 4 tahun terakhir ini memang saya aktif di perlindungan PMI dari saya masih jadi artis ya, karena kan kebetulan memang YouTube saya, Instagram saya itu kebanyakan yang nonton dan follower itu teman-teman pekerja migran. Jadi kalau kita lihat 3-4 tahun terakhir memang saya aktif memulangkan yang sakit, yang bermasalah, yang termasuk meninggal. Ini bukan cuma kali ini saja, udah beberapa tahun terakhir. Dan jadi kayak otomatis saja orang minta tolongnya kalau nggak Miss Uni ke saya, kalau nggak kita berdua, itu aja. Almarhumah sakit ya, pneumonia ya katanya. Meninggalnya juga baru juga beberapa hari. Kalau tadi ini cepat sekali nih proses dari kemarin keluarga minta tolong ke saya dan Miss Uni itu langsung belum 24 jam udah sampai Indonesia. Ini cepat sekali kok prosesnya.
Ketika jenazah almarhumah Ibu Saada tiba di dalam rumah duka daerah Grobogan, tangis histeris keluarga pun pecah. Bagaimanapun, Ibu Saada yang 30 tahun lalu mengadu nasib ke Malaysia demi keluarga, kini pulang di dalam peti jenazah. Air mata sang anak Joko Suyono terus berderai. Melihat hal tersebut, Astrid dan Uya Kuya tak sanggup menahan air mata. Keduanya berusaha menenangkan Joko sembari memberikan pesan yang menghibur hatinya. Sebelum jenazah Ibu Saada dimakamkan, Uya Kuya dan Astrid memberikan pesan kepada Joko, sang anak, agar kuat dan tabah. Uya Kuya dan Astrid pun mengungkapkan kepada Joko dan keluarga almarhumah bahwa hanya inilah yang bisa mereka bantu agar jenazah Ibu Saada dapat dikebumikan di kampung halamannya. Mas, ayo dong Mas, ayo. Terus harus ikhlas, yang kuat, yang kuat. Iya. Mas, sing kuat. Astagfirullahaladzim, banyakin doa. Serahkan semua sama Allah. Memang sudah waktu. Aku Udah minum, udah diminum. Sudah 30 tahun ya. Iya, 30 30 tahun di sana berarti. Nggak pernah ketemu Masnya. Nggak pernah ketemu. Iya, iya. Jangan juga aku enak. Tenang ya, Ger. Jadi ya, Ger. Jadi tenang ya, Ger. Awake lara dhewe ya tenang ya, Ger. Yo gelo yo gelo. Anak sitok tok ya, Ger. Jangan buke ning kene ya, Nak. Ayo kita ini yuk, biar kita ikhlaskan ibunya, kita mau dimakamkan. Yuk, ayo. Yang bisa ibu dimakamkan di tempat. Tenang ya. Ibunya lahir di mana waktu itu? Iya, yuk ibunya bisa dimakamkan di tempat kelahirannya. Ya, alhamdulillah yuk. Iya, 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 sama-sama yuk. Yuk, ayo, ayo. Sama-sama ibu. Sama-sama ibu. Empat riko ya, Pak. Ya Allah, bersyukur tenanan ya, Pak. Masih banyak ibu. Ayo, ayo kita dulu yuk. Ini beroperasi, ini beroperasi. Terima kasih ya, Bu. Kasih ya, Bu. Harus kuat Mas, harus kuat. Ayo, harus kuat. Ayo, harus kuat. Ikhlaskan. Biar ibunya nanti nggak berat. Jenazah Saada segera dimakamkan tak lama setelah tiba di rumah duka pada tanggal 17 September 2025. Warga membawa peti jenazah ke tempat pemakaman yang diikuti ratusan warga. Uya Kuya dan Astrid pun ikut dalam rombongan warga menuju pemakaman. Bagi Astrid, ada rasa syukur di tengah duka yang menyelimuti keluarga almarhumah Ibu Saada. Meskipun almarhumah tidak pulang selama 30 tahun, namun keinginannya untuk dimakamkan di kampung halaman kini bisa dipenuhi berkat bantuan Uya Kuya, Astrid, dan rekan-rekan mereka. Alhamdulillah udah kembali ke kampung halamannya. Jadi putranya bisa terus mengunjungi makam ibunya. Kamu hebat. Usai jasad sang ibu dimakamkan, tampak duka yang begitu dalam merasuki kalbu anaknya Joko Suyono. Almarhumah terpaksa meninggalkannya di Indonesia ketika masih berusia 6 bulan. Ratapan tangis duka Joko di sisi pusara almarhumah ibundanya masih berlanjut. Terlihat Astrid kembali menenangkannya. Astrid pun memberikan pesan ketabahan untuk sang anak agar tetap tegar dan ikhlas menerima kenyataan kalau sang ibu kini telah pergi selamanya. Ya kalau soal ngirim uang semenjak kan udah lama nggak pernah hubungan sama ibu. Setelah ibu pergi ilegal itu, ibu lama udah nggak tahu kasih kabar. Cuma ngasih kabar 2019-17 baru ngasih kabar. Saya baru ngasih uang. Uangku juga buat kebutuhan sehari-hari. Berarti untuk kehidupan sehari-hari bekerja sendiri ya tanpa ada? Iya, kerja sendiri.
sesak napas. Iya. Dirawat di rumah sakit. Sempat dirawat rumah sakit dari sore. Berapa hari itu? Nggak ada hitungan hari, Hitungan jam. hitungan jam. Sikap terpuji Uya Kuya dan Astrid yang tetap ikut membantu memulangkan jenazah TKI dari luar negeri meski rumahnya usai dijarah masa baru-baru ini. Lantas, seperti apa pula aksi Uya Kuya dan Astrid yang pada pekan lalu ikut menyerahkan jenazah TKI asal Jember, Jawa Timur yang bekerja di Hong Kong, hingga ikut ke pemakaman meskipun sudah malam hari. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sebelumnya, Uya Kuya dan Astrid meluncur ke rumah duka seorang TKW asal Jember, Jawa Timur, untuk menyambut kepulangan jenazah Rifa Hamidah dari Hong Kong, tempat ia bekerja selama 20 tahun. Rifa Hamidah tutup usia karena menderita sakit kanker. Diungkapkan Uya Kuya, proses pemulangan jenazah memakan waktu lebih dari sebulan, melibatkan banyak pihak dan salah satunya adalah Uya Kuya sendiri, di mana ia ikut mengawal dari awal hingga akhir. Tiba di rumah duka, Uya Kuya dan Astrid mendapati ibunda almarhumah bernama Sumarni. Selama bertahun-tahun, ia hanya bisa melihat anaknya lewat video call. Tapi kali ini, ia harus menyambut kepulangan putrinya dalam peti jenazah. Dan sebagai pihak yang turut membantu kepulangan jenazah Rifa, Uya Kuya dan Astrid pun terlihat ikut menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga oleh pihak Disnaker Jawa Timur. Duka Ibu Sumarni merasuk begitu dalam menikam kalbunya hingga tak henti menangis di malam itu. Bahkan Uya dan Astrid tak kuasa menahan air mata kesedihan mereka. Jember, kita lagi ada pemulangan salah satu jenazah TKW atau PMI dari Hong Kong yang sudah berapa lama meninggalnya, dan ini kita udah urus dari 3 minggu yang lalu. Tapi hari ini baru bisa pulang jenazahnya ke Jember, kita antar langsung ke Jember. Ini jenazah almarhum Reva, PMI atau TKW dari Hong Kong yang kita pulangkan hari ini sudah tiba di Jember setelah perjalanan dari Surabaya selama 4 jam. Ini akan langsung segera dimakamkan, dan ini prosesnya udah dari sebulan yang lalu sebetulnya. Kita urus bersama Miss Yuni, dan ini baru bisa pulang hari ini. Ini Bunda Astrid, ini Mas Uya Kuya, Ibu. Iya. Ibunya Rifa ya? Iya. Ayo. Oh iya Pak. Iya Pak, ini Miss Yuni. Iya. Ibu, saya Astrid. Iya. Oh, Bu maju. Iya. Nah, ini tadi ibu yang video call tadi. Ini yang orangnya di sini. Ya ayo Bu. Aku penuhin janjiku kan Bu. Iya betul. Aku wis balik. Biyen aku gak iso ngomong Ibu. Urane sing oke ya Bu ya. Aku gak iso balik nek dhek. Sabar ya. Tak hanya menyerahkan jenazah Rifa Hamidah, Uya Kuya dan Astrid juga ikut memakamkan jenazah almarhumah meskipun hari sudah malam. Selain dihadiri oleh ratusan masyarakat Jember, pemakaman jenazah Rifa Hamidah juga dihadiri pula oleh petugas dari Disnaker Jawa Timur. Dan inilah detik-detik momen Uya Kuya dan Astrid ikut memakamkan jenazah Rifa Hamidah. Betapa pilunya hati ibunda almarhumah Rifa setelah begitu lama mencari bantuan demi bisa mengembalikan sang anak ke tanah air. Meskipun kini pulang tinggal nama, namun ia tetap merasa bersyukur dalam baluran air mata dukanya. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada Uya Kuya, Astrid, dan semua pihak terkait yang telah membantu kepulangan jenazah putrinya dengan hati yang tulus. Kita bersama Ibu Sumarni, ini ibunda dari almarhumah Rifa Hamidah. Hari ini almarhumah Rifa sudah sampai Jember. Kita pulangkan bersama Miss Yuni, saya dan teman-teman yang lain juga sudah sampai sini. Ini prosesnya sudah dari sebulan yang lalu Miss ya. Atau Miss kontak-kontak saya segala macam, dan
alhamdulillah hari ini bisa sampai Jember karena memang perlu proses pemulangan jenazah. Dan ibu juga hari ini Rifa sudah dimakamkan, ibu yang sabar. Iya. Ya, sudah berapa tahun Rifa di Hong Kong? Udah 20 tahun lebih, Pak. 20 tahun lebih ya, Bu. Iya. Diikhlaskan, Bu ya. Iya. Ya, cuman ini yang bisa kita lakukan buat ibu dan keluarga. Iya. Yang tabah, Bu ya. Iya. Aksi terpuji Uya Kuya dan Astrid yang ikut menyerahkan jenazah TKW asal Jember, Jawa Timur yang bekerja di Hong Kong hingga mengikuti prosesi pemakaman meskipun sudah malam hari. Lantas, seperti apa pula reaksi masyarakat Jember atas tindakan anarkis dan aksi penjarahan rumah Uya Kuya dan Astrid baru-baru ini? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Aksi penjarahan dan pengerusakan di rumah pasangan Uya Kuya dan Astrid Kuya baru-baru ini mendapat kecaman. Pernyataan bernada kecaman itu datang dari masyarakat Jember, Jawa Timur. Di antaranya datang dari Abu Salam. Ia mengecam aksi-aksi penjarahan massa hingga pengerusakan di rumah Uya Kuya. Menurutnya, rumah dan harta benda Uya yang dijarah pelaku justru bukan didapat Uya dari jabatannya sebagai anggota DPR yang belum genap setahun dijalaninya, melainkan dari hasil jerih payah Uya Kuya selama belasan tahun berkiprah di dunia hiburan. Ya, yang terjadi pada Bang Uya Kuya dan Mbak Astrid, kami melihatnya itu sebagai satu fenomena yang sangat disayangkan menurut kami, karena sebetulnya tidak semua anggota dewan itu juga bersalah ataupun memiliki kekurangan yang disengaja. Saya rasa Bang Uya Kuya itu kemarin secara spontanitas aja di dalam melakukan kegiatan di gedung DPR yang kemudian berdampak kepada penjarahan di rumah beliau. Dan kita tahu semuanya, Bang Uya itu baru jadi DPR sekitar 8 bulan. Selama ini beliau artis, otomatis harta yang ada pada beliau ini merupakan hasil jerih payah beliau sebagai public figure atau artis di ibu kota di Indonesia tercinta ini. Suatu bentuk protes yang kelewatan sehingga keluar dari jalurnya menjadi satu kejahatan yang di situ bentuknya penjarahan yang berujung kepada kriminalitas di situ. Bang Uya ini mungkin hanya keplesetnya itu bukan kepleset yang disengaja loh ya, namanya kepleset nggak sengaja ya. Jadi pada saat dan situasi yang kurang beruntung aja kemarin beliau itu di parlemen waktu itu. Pernyataan bernada kecaman juga datang warga Jember lainnya, Rofik Alwi. Rofik merasa prihatin sekaligus mengutuk keras aksi penjarahan yang terjadi rumah Uya Kuya. Tak hanya itu, Rofik juga mendukung sepenuhnya Uya Kuya untuk kembali aktif sebagai anggota DPR setelah ia dinonaktifkan oleh DPP partai pengusungnya. Melihat dengan secara langsung, saya juga prihatin dengan adanya kejadian yang menimpa beliau. Ya, katanya dia mengikhlaskan, bahkan ini adalah musibah. Oleh karena itu kami selaku mewakili masyarakat, ya mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi. Kami sangat prihatin sekali karena kadang-kadang masyarakat itu dengan adanya berita-berita mesot, berita-berita yang tidak meyakinkan masyarakat, kadang-kadang melihatnya hanya secara sekilas tetapi tidak melihat secara kebenarannya. Oleh karena itu kami sangat prihatin melihat kejadian seperti yang dialami oleh
Mas Kuya-Kuya. Karena semuanya perbuatan itu tidak semestinya lah untuk kepada Kuya-Kuya. Dan tentunya kami terus memberikan support ya kepada Mas Kuya-Kuya terus untuk menjalankan kedewanan sebagai mana mestinya, dan kami juga memberikan support kepada beliau ya bahwa beliau itu sangat ikhlas apa yang sudah terjadi, dan beliau perlu kami berikan dukungan spiritual untuk senantiasa ikhlas di dalam menghadapi, sabar di dalam menghadapi musibah seperti ini. Uya-Kuya dan Astrid pun merasa terharu dengan aksi solidaritas masyarakat Jember yang mendukung mereka usai rumahnya dijarah massa. Walaupun ini bukan dapil saya di Jakarta dan luar negeri, ini dapil Jember, ini Jember. Tapi saya sama Jember sudah kayak punya kedekatan tersendiri karena kebetulan ada beberapa kasus dan beberapa masyarakat Jember yang pernah saya bantu, dan nggak tahu ya, emang kayak Allah dari beberapa tahun yang lalu menunjukkannya yang minta tolong saya kebanyakan orang-orang Jember, Bondowoso, Banyuwangi ya, dan sekitarnya, dan hari ini kita kesini dan alhamdulillah masyarakat Jember sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu, terima kasih Yang, terima kasih Pak. Ya, perasaan bahagia, terharu, alhamdulillah lah pokoknya. Support terus. Allah ya. Semangat Bang Uya. Bang Uya dan Mbak Astrid tetap semangat, tabah. Beliau ternyata ikhlas banget dengan semua yang terjadi. Insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Kebaikan beliau nanti untuk di parlemen lagi. Amin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.